Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya BKR Bertani. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan bedengan atau olah tanah ya. Yang kemarin netizen bilang atau ada komen buatin cara pembuatan bedengan dan jarak tanam begitu ya. Kami akan membahas total atau membahas tentang semuanya untuk budidaya melon dari awal sampai panen. Yang kita bahas terlebih dahulu untuk pH ya, pH kita ukur pH. Kita hidupkan pH dulu. Diukur seperti ini, pH-nya 4,5 atau 5,0. Nah, seperti ini ideal budidaya melon itu harusnya itu 5,8 sampai 7,2. Itu harus dicukupi air yang tercukupi, tapi bukan air hujan. Air dari sumur bor atau air dari irigasi. Tetapi untuk budidaya daerah sini, wilayah Kecamatan Dukusiti, tepatnya di Desa Tegalombo, itu emang tanah atau budidaya yang tada hujan. Maka dari itu yang saya sarankan itu untuk pupuk dasar, yang saya sarankan itu menggunakan kohe. Satu, menggunakan kohe. Yang kedua, kohe itu harus ada kandungan kalium sama nitrogen. Kalium sama nitrogen yaitu terdiri dari kohe sapi untuk nitrogen, untuk kohe kambing itu kandungannya nitrogen. Tetapi kalau untuk kohe yang kaliumnya tinggi itu terdapat pada kandungan burung puyuh, kohe burung puyuh. Maka dari itu yang saya sarankan, karena ini tada hujan, jadi petani itu kalau udah dikasih kohe burung puyuh sama kohe kambing atau sapi, berarti petani tinggal menambahkan kandungan fosfat. Kandungan fosfat terkandung pada SP36. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena supaya nanti terjadi curah hujan yang sangat tinggi, itu bukan nitrogennya aja yang tinggi, tetapi fosfatnya juga diimbangi karena pupuk dasarnya menggunakan kandungan fosfat seperti itu. Jadi jelas untuk pH idealnya emang 5,8. Tetapi kenapa 5,0 masih berani untuk budidaya melon? Karena budidaya melon itu sifatnya rakus. Untuk tanaman yang menjalar itu sifatnya rakus. Kenapa sifatnya rakus? Karena akar serabutnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi beda sama cabai. Kalau cabai akar serabutnya cuma sedikit, pH harus benar-benar ideal. Seperti itu. Tetapi kalau untuk budidaya melon, mentimun, itu aman-aman aja untuk pH enggak ideal. Gitu ya. Untuk jarak tanam, kita bicara dengan jarak tanam ya. Untuk jarak tanam kita jarak tanam 60, Bos. Jarak tanam 60, kenapa kami bikin jarak tanam 60 di daerah sini? Karena kita hitung-hitungannya bisnis. Karena lahan ini lahan sewa, itu kita harus menghitung dengan hitungan bisnis. Kenapa enggak ideal tanaman budidaya 1 meter atau 1,10 gitu ya? Itu karena kalau untuk penyempurnaan emang bagus jarak tanam seperti itu. Tapi kalau kita hitung dengan hitungan bisnis itu memakan lahan yang sangat banyak sekali dan produksi buahnya tidak mencukupi target kita karena modal kita modal banyak gitu ya. Maka dari itu tak sarankan untuk jarak tanam untuk budidaya yang lahan-lahan sewa bukan penyempurnaan itu jarak tanam harus 60. Seperti itu. Dan jalan parit seperti ini, jalan paritnya sekitar 50 sampai 60. Dan untuk bedengan, lebar bedengan sekitar 80. Tinggi bedengan ini perkiraan kurang lebih 25 sampai 30. Kurang lebih seperti itu. Jadi tak sarankan untuk teman-teman ya. Jadi udah kelihatan jelas untuk budidaya melon seperti ini. Untuk netizen yang kemarin bilang untuk pembuatan bedengan, nah sekarang udah jelas untuk pembuatan bedengan. Dan petani sini juga memanfaatkan lahan jandanya, Bos, untuk lahan janda ya. Plastiknya juga ini plastik bekas juga, tapi aman untuk budidaya, enggak masalah. Asal perawatannya harus ekstrim gitu, harus paham gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi petani yang lain untuk kurang paham silahkan isi di kolom komentar. Nanti saya bantu atau lewat WA pribadi kami di 082 225 418 172. Nah, kita lihat yang lain. Nah, pemasangan mulsa seperti ini. Sebelumnya itu lahan setengah jadi seperti ini, dikenakan sinar matahari kurang lebih 5-7 hari. Setelah itu dikasih pupuk dasar, lalu dibikin merata seperti ini. Nah, dibikin rata seperti itu. Dan untuk penambahan untuk menaikkan pH ya bos, untuk menaikkan pH kita kasih dolomit sedikit-sedikit. Nah, ini nanti supaya kalau terkena air hujan itu aman. Dan juga saya sarankan untuk insek itu ditambahkan seperti bahan aktif karbofuran yang dalam kemasan itu furadan. Itu mau ditabur secara merata juga aman, ditabur di lubang tanam 1 jimpit juga aman. Itu terserah petani. Jadi setiap budidaya tak sarankan pakai bahan aktif karbofuran. Jadi fungsinya untuk hama yang di tanah itu supaya mati. Kalau hama yang enggak di tanah ya kita aman aja, kita lihat ya. Tetapi kalau di tanah udah ditutup mulsa kita nggak tahu. Jadi jaga-jagalah, itu saran dari kami. Nah, pupuknya seperti ini menggunakan pupuk SP36, Ponska juga bisa, dan juga dikasih dolomit. Untuk idealnya berapa ton untuk luas lahan. Kemarin netizen ada yang bilang seperti itu. Jadi gini. Jadi untuk pupuk dasar itu ndak bisa buat pedoman bagi petani melon. Jadi tinggal karakter tanah kita. Misal karakter tanah kita untuk unsur hara kayak unsur hara, jadi itu lebih sedikit bagus. Tapi tak saranin lebih banyak pupuk dasar itu lebih bagus. Kita manfaatkan di lahan janda. Jadi untuk pupuk dasar nanti itu terlalu banyak, jadi kita hemat di pupuk susulan. Jadi tidak terlalu banyak di pupuk susulan ya. Misal pertumbuhan tanaman kita kurang bagus, itu emang dari olah tanah kita. Yang pertama kurang bagus, kita hajar pupuk kimia, ternyata pertumbuhannya kurang normal. Nah begitulah petani awam yang nggak tahu ya, dikira pupuk kimia itu 1 kali hajar langsung tanaman kita bagus. Itu bukan. Yang pertama emang untuk pupuk dasar seperti itu. Dan ini udah kasih jepitan seperti ini. Nah, dari bambu kelihatan ya, dari bambu ini lubang jarak dari sini ke sini itu sekitar 60, dan juga dikasih lubang kocor gitu ya. Jadi jelas. Bila nanti netizen atau subscriber BKR Pertanian pengen tanya untuk kelanjutannya, nanti di episode selanjutnya ya. Itu nanti kami akan membahas tentang pembibitan. Untuk saat ini untuk pemasangan mulsa dan untuk budidayanya apa, pupuk dasarnya apa, udah tak kasih tahu semua. Jadi paham. Mau pakai SP36, yang utama harusnya pakai SP36. Kalau untuk kimia yang standar mau pakai 15-15 juga nggak apa-apa, mau pakai 16-16 juga nggak apa-apa. Itu untuk mengangkat nanti daya pertumbuhannya yang awal seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda bila video ini bermanfaat. Ikuti terus jejak kami, jejak pertanian.